Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Raden Triadiansa dengan NIM 221144022 dari jurusan Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung. Di sini saya akan mempresentasikan permasalahan struktur bangunan warga Duku Delik Sari akibat geoteknik atau pondasinya. Kampung Delegasi RW 6 Kelurahan Sukarejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang memperlihatkan kawasan tersebut memiliki karakteristik daerah rawan longsor. Antara lain jalan aspal yang bergelombang, agregat tanah yang tidak stabil, dan banyak terjadi peristiwa tanah longsor. Hampir seluruh struktur rumah yang ada merupakan struktur kayu dengan fondasi merupakan pasangan batu kali dan rolak yang disusun dari batu bata. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui solusi dalam menangani kerusakan konstruksi, untuk mengetahui komponen yang rusak, serta untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan pada bangunan gedung atau rumah. Manfaat dari penelitian ini adalah menambah wawasan, mengetahui solusi-solusi dalam menyelesaikan masalah konstruksi, serta mengetahui komponen-komponen struktural dan non-struktural. Permasalahan yang terjadi di Kampung Delik Sari ini yaitu setiap musim penghujan, warga RW 6 Dukuh Delik Sari, Kelurahan Sukarejo, Kecamatan Gunung Pati, Semarang, selalu khawatir dengan kondisi rumah dan jalan kampung mereka yang selalu bergeser akibat gerakan massa tanah pada lereng. Gerakan massa tanah ini terjadi secara perlahan, sehingga tidak sampai mengakibatkan rumah roboh dalam seketika. Terlihat pada gambar di samping, yaitu kondisi teras rumah di kampung delegasi akibat gerakan lereng. Peristiwa ini terjadi karena karena bergesernya massa tanah pada lereng yang mengakibatkan pondasi juga ikut bergeser. Berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan, hampir seluruh struktur rumah warga adalah struktur kayu. Dengan struktur pondasi rumah yang digunakan warga adalah jenis pondasi batu kali sederhana yang berdiri di atas tanah lanau kelapungan dengan kedalaman tanah keras pada 4 hingga 5 meter. Solusi dari permasalahan ini ialah maka sudut lereng alam pada lokasi studi berada di kisaran 7 derajat hingga 12 derajat. Respon bangunan rumah kayu terhadap deformasi pada tanah pendukung menunjukkan struktur rumah kayu mengalami deformasi yang tidak sama di setiap titik pertemuan elemen slope, balok, dan kolom sesuai dengan arah gerakan massa tanah yang dominan. Untuk itu diperlukan struktur fondasi yang lebih kaku jika terjadi deformasi pada tanah pendukung. Maka model fondasi yang dipilih ialah tiang bor. Tiang bor itu berfungsi sebagai paku untuk meminimalkan pergeseran titik fondasi. Sedangkan untuk mengakukan sistem fondasi, maka dipilih balok slope mengaku diagonal antara titik kolom. Sedangkan untuk struktur atasnya, masih tetap menggunakan struktur kayu untuk mendapatkan respon yang lebih stabil jika di sekelilingnya mengalami gerakan massa tanah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, fondasi tiang bor diameter 20 cm sedalam 5 meter yang dikombinasikan balok slope mengaku diagonal antara titik kolom secara analisis numerik membantu meningkatkan stabilitas struktur rumah kayu. Namun, secara keseluruhan, fondasi tiang bor tidak meningkatkan faktor aman kestabilan lereng, baik pada kondisi ujung tiang bor hanya menempel lapisan tanah keras maupun pada kondisi tiang bor menembus tanah keras dalam 1 meter. Nilai kestabilan lereng tetap hanya berkisar 1,20. Kesimpulan dari penelitian ini ialah pertama, respon bangunan rumah terhadap gerakan massa tanah yang perlahan menunjukkan bahwa struktur mengalami deformasi yang tidak sama di setiap titik pertemuan elemen slope, balok, dan kolom atau dengan kata lain struktur kurang kaku pada arah lateral. Sudut lereng alam pada lokasi studi berada di kisaran 7 derajat hingga 12 derajat menyebabkan bangunan rumah bergerak menuju lereng sesuai dengan arah gerakan massa tanah yang dominan. 2. Pondasi tiang bor diameter 20 cm sedalam 5 meter yang dikombinasikan balok slot pengaku diagonal antara titik kolom secara analisis numerik membantu meningkatkan stabilitas struktur rumah kayu. Namun, secara keseluruhan pondasi tiang bor tidak signifikan meningkatkan faktor aman kestabilan lereng pada pondasi tiang bor menembus tanah keras sedalam 1 meter. Nilai kestabilan lereng tetap berkisar 1,20. Segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.